Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bioasik dimanapun berada, Bioasik kali ini ingin berbagi sesuatu yang sederhana, tetapi ya barangkali di era belajar jarak jauh atau work from home sangat diperlukan. Apa itu? Membuat video. Nah, channel Bioasik akan sharing bagaimana menjadikan PowerPoint yang kita punya menjadi video. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bioasik dimanapun berada, kami ingin berbagi bagaimana membuat video dari PowerPoint. Nah, posisi PowerPoint saya yakin para sobat Bioasik sudah banyak, bahkan sudah punya lebih banyak lagi. Nah, supaya lebih menarik, memang setiap PowerPoint kita berikan animasi dan transisinya. Contohnya ya, kalau kita slideshow, nah sudah ada animasinya kita buat. Itu juga sangat mudah, sahabat Bioasik. Saya yakin banget sudah banyak yang tahu dan sudah melaksanakannya. Nah, setelah animasi baru kita rekam suara. Syarat jadi pengusaha menurut Dr. Agnes Nursam tahun 1981. Nah, itu ya. Bagaimana sih cara animasi? Ya, ini klik animasi. Ya. Nanti diklik tulisannya, nanti muncul nih animasi, bisa dipilih. Bisa option efek yang lain, add animasi lagi yang lain bisa ini. Contoh ya kita klik yang ini nih, yang pertama aja deh. Nah, Mulok Prakarya, add animasi, kita pakai fly in, ya kan? Jadi banyak pilihan. Sekarang kita akan rekam. Tadi udah rekam, kita akan rekam, insert dulu, terus audio, record audio, ya yang titik merah kita klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita jumpa lagi dengan pelajaran Muluk Prakarya pertemuan ketiga, yaitu KD41, mengidentifikasi karakteristik wirausahawan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Indikator pencapaian kompetensi yaitu mengidentifikasi wirausaha yang gagal dan berhasil. Oke, tadi udah simpan. Supaya lambang speaker ini tidak nampak, ya kita sembunyikan caranya. Ini kan udah diklik ya, klik. Terus ada playback. Nah, hide during show. Jadi sembunyikan. Automatically gitu, otomatis gitu ya. Ya semuanya seperti itu. Yang slide kedua juga kasih animasi. Coba kita lihat, udah ada semua animasinya ya. Jadi sampai di sini semuanya mungkin sudah mengerjakan. Sekarang bagaimana kita akan membuat video. Jadi ini di file nih paling pojok kiri, terus dilihat di sini ada export. Nah, export. Nah, ada kreatif video. Nah, ada full HD, ada HD 720 ya, medium, file size and moderate quality. Nah, ini aja saya selalu pakai itu tengah-tengah, karena waktu belajar juga disuruhnya seperti itu ya, jadi belum tahu alasannya nih, pakai aja.
Nah, ini juga menggunakan apa ya nih, rekaman atau tidak. Kita kan udah merekam ya, udah pokoknya gunakan ini aja deh. Nah, udah kita udah membuat video MP4 ya. Mulok udah kita simpan di tempat yang kita punya ya. Silahkan. Nah, ini sudah sedang berjalan. Sedang berjalan pembuatan video itu. Ya, ini agak lama ini. Agak lama sampai nanti penuh. Dan ini sangat tergantung waktunya dari panjang pendeknya PPT kita. Nah, sambil menunggu penuh, mungkin kita balik lagi ke atas ya. Balik lagi ke atas untuk ya barangkali masih ada yang lupa dalam menggunakan animasi. Yang sederhana aja sebenarnya ada transition, animasi ya, dan tadi recording. Nah, sekarang di transisi dulu. Transisi itu perpindahan antara satu slide ke slide berikutnya. Nah, misalnya slide ini ya ke sini. Coba kita lihat keseluruhan dulu ya. Nah, itu kan. Ini aja ya, saya klik-klik aja biar cepat. Ciri-ciri usaha berhasil dan usaha berkembang menurut Thomas W. Merrill. Kita klik biar cepat. Nah, perpindahan dari satu slide ke slide lain itu namanya transisi. Kita harus setting juga. Transisi. Ada beberapa banyak fitur sebenarnya untuk transisi ini. Saya klik-klik terus aja nih biar ciri cepat. Seorang wirausahawan. Nah, nanti kalau untuk membuat video transisi ini di advance slide kan ada one mouse click, ada satu kali dengan klik gitu kan. Tapi karena ini tidak usah diklik, namanya juga akan berjalan terus ya, langsung aja after. Nah, saya gunakan pakai after aja begitu. Ya, ini pengetahuan yang masih baru nih, kita dituntut untuk membuat video, jadi pengetahuannya juga belum sebanyak para ahli nih. Mohon maaf ya sobat bioasik. Jadi tapi lumayan lah dengan kemampuan yang masih sederhana kita sudah membuat video yang sederhana lah gitu. Nah, kalau animasi kan, nah ini animasi kita ganti. Kalau animasi klik dulu ininya kalimat-kalimat ini klik dulu. Baru kita mau kemana, ke add apa gitu, ke white misalnya. Animasinya kayak gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dipelajari dan cukup mudah. Cuma ya kita dulu waktu kita ngajar tatap muka, mungkin waktu kita habis di kelas ya. Kalau sekarang kita belajar di rumah sambil menunggu anak-anak bertanya, sambil menunggu konfirmasi hal-hal yang menurut siswa ada yang tidak paham, kita masih bisa di depan PC kita, laptop kita, sambil menyelesaikan kewajiban kita membuat media pembelajaran, membuat ini. Kalau instannya kita kerja di rumah, sama dari mulai jam 6 kita udah siap-siap, foto, terus membimbing anak tadarus dari jauh ya, tentunya kita mantau, terus masuk kelas. Memang sih proses pemantauan, artinya pemantauan anak dari jauh itu sampai jam 12 sudah selesai. Tapi setelah jam 12 anak istirahat,
guru tidak istirahat, karena guru harus tetap lapor ke sekolah, ke absen, membuat data kehadiran, terus juga ke pengawas. Nah setelah itu foto lagi kita jam 3. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada yang mengatakan kalau guru di rumah itu tidak ada kerjaan. Mungkin tidak pergi kemana-mana, tetapi pekerjaan malah semakin efisien. Artinya setiap waktu yang ada kita gunakan semua. Selain kita, apalagi kalau yang mohon maaf mengajar bukan kompetensinya kayak guru biologi ngajar mulok, kan kita belajar lagi sama dengan siswa. Jadi hari ini kita belajar, hari ini membuat media pembelajaran, besok kita kasihin ke siswa, ya kita sharing sambil kita juga belajar. Jadi insya Allah teman-teman kita itu ya sahabat-sahabat teacher ya, para pengajar, walaupun kita belajar jarak jauh, kita tetap standby, bahkan kita semakin instan belajar. Jadi guru pembelajar, karena proses-proses ini ya membutuhkan keterampilan baru, berbeda dengan pada saat kita mengajar tatap muka di kelas. Apalagi kalau kita sudah mohon maaf mengajar kompetensi kita, kayaknya nggak baca buku lagi ya. Itu walaupun banyak yang lupa. Artinya waduh, kita sudah benar-benar menikmati banget masuk kelas, buka buku, bahas LKS, diskusi gitulah. Nah, dengan belajar jarak jauh ya banyak persiapan dan banyak hal baru yang kita harus pelajari kembali. Jadi ya semangatlah teman-teman pengajar, dan semangat terus belajar terus dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Nah alhamdulillah nih sekarang sudah penuh, berarti videonya sudah jadi. Coba kita cek ya videonya ya. Videonya tadi saya simpen di desktop. Nah mana ya. Nah ini mulok. Nah coba kita klik videonya, udah jadi. MP4 ini perbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi dengan pelajaran muluk prakarya pertemuan ketiga, yaitu KD 41, mengidentifikasi karakteristik wirausahawan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Indikator pencapaian kompetensi yaitu mengidentifikasi wirausaha yang gagal dan berhasil. Ciri-ciri usaha berhasil dan usaha berkembang menurut Thomas. Nah ini video sudah jadi ya teman sahabat Biosik dimanapun komitmen berada. Yang tinggi, dua rajin dengan keseriusan, semoga bermanfaat. 3 kreatif dan fleksibel. Silahkan untuk yakin pada diri sendiri. Berkreasi. 5 berenergi tinggi untuk menghasilkan video-video pembelajaran sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Penyebab kegagalan